Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Hari ini kita berada di kampung halaman saya. Jadi ini kebetulan kebun yang saya miliki, yang insya Allah setelah Lebaran tahun ini akan segera dimulai proses panennya. Oke, kita lihat kondisi kebunnya, apakah memang sudah layak untuk dipanen. Karena saat ini umur tanaman saya ini baru di kisaran 3 tahun, karena tahun penanamannya dimulai di Agustus tahun 2017. Jadi kalau saat ini bulan Mei, masih kurang 3 bulan lagi berumur 3 tahun. Kita lihat kondisi kebunnya saat ini. Kelapa sawit yang saya tanam di kebun ini menggunakan jenis unggul dari Asian Agri, dari merek Topaz. Kondisi buahnya seperti ini. Jadi ini kemarin dikastrasi 2 kali ya. Dan sekarang kondisi buahnya sudah seperti ini. Ini sudah busuk ya. Ini tidak layak dipanen karena sudah rusak. Karena di bagian bawah tanah ini ya, ini masih lembab sekali karena ini berada di posisi bagian bawah. Kondisi buah-buahnya seperti ini. Ini baru ada satu yang masak. Jadi ini belum siap. Oh, di sana ada. Oh, di sebelah sana ada, tapi juga sepertinya mengalami busuk ya, seperti ini. Nah, ini biasa terjadi di kelapa sawit yang baru memasuki TM1. Sering busuk di bagian pangkal buah seperti ini. Kita lihat untuk pohon yang lain, bagaimana kondisinya. Yang tadi itu berwarna hijau. Jadi varietas Topaz ini ada beberapa pohon yang memang berwarna hijau. Jadi warna hijaunya itu bukan karena abnormal atau satu pohon, 2 pohon yang berwarna hijau, tapi hampir sekitar 30% berwarna hijau. Yang ini sudah masak ya, cuman busuk juga. Jadi ini banyak mengalami kebusukan untuk buah-buah yang sudah masak. Ini normal ya, warna buahnya normal pada umumnya seperti kelapa sawit pada umumnya. Mungkin kita lihat di sebelah sini. Nah, ini kondisi pohonnya sepertinya kurang subur ya dibandingkan dengan pohon-pohon yang ada di sebelah sini. Pohon kelapa sawit yang di sebelah sini tampak lebih subur. Yang ini buahnya bagus. Jadi meskipun kondisi daunnya seperti ini buahnya nampak seperti ini ya, berukuran besar dan ini masaknya sempurna, merah ya. Ini sudah siap panen. Jadi yang seperti itu tadi warnanya, itu insya Allah nanti dalam seminggu lagi dari sekarang itu sudah bisa dipanen. Tapi kita perlu lihat juga kondisi buah-buah yang ada di pohon-pohon yang lain. Nah, dari sini kelihatan nih. Seperti ini. Nah, ini salah satu buah yang hampir masak ya. Ini belum terlalu masak. Yang ini buah tidak sempurna. Dan di sebelah sini masak ya. Yang itu sudah masak, sudah siap dipanen. Jadi ini ukuran tandannya cukup besar dengan warna hijau. Ini mencapai beratnya di atas 5 kilo. Saya yakin ini beratnya di atas 5 kilo. Karena ini dari pandangan mata saya, ini cukup besar ukurannya. Dengan bentuk pohon yang seperti ini. Jadi saya baru kali ini menanam kelapa sawit jenis Topaz. Dan seperti ini penampilannya, penampilan buahnya. Ini ya, ini tampak buah yang hampir masak ya. Ini mengkal dan ini masih mentah. Di sebelah sana juga sudah mulai masak. Tampak di sebelah sini ya. Jadi kondisi buahnya cukup bagus ya. Untuk tanaman yang berumur belum genap 3 tahun. Jadi jenis Topaz ini cukup memuaskan. Ukuran tandanya cukup besar dengan profil batang seperti ini. Ini ya, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Ini buah yang ukurannya besar.
Dan jumlah buah yang ada di pohon ini cukup banyak. Ini juga hampir matang ya, ini juga siap dipanen mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Sudah siap dipanen. Jadi tadi kita temukan 2 pohon yang berwarna hijau. Yang ini juga berwarna hijau ya, satu ini. Nah ini berwarna hijau. Jadi lahan ini kemarin sudah disemprot menggunakan racun jenis glifosat yang kita campur dengan triklopir, sehingga ini gulmanya baru mengering seperti ini. Ini pohon hijau yang berikutnya. Jadi ini sudah mengkal ya, ini hampir masak, belum terlalu masak. Jadi kebanyakan orang berkomentar buah hijau itu tidak laku. Sebenarnya yang membuat dia tidak laku karena dipanen dalam kondisi seperti ini. Untuk buah yang berwarna hijau seperti ini, tingkat kemasakannya harus seperti ini, merah sempurna seperti ini. Jadi kalau ada warna hijau seperti ini memang belum masak. Makanya di pabrik selalu ditolak, karena memang buahnya masih mentah. Itu alasan utama kenapa buah hijau itu sering ditolak. Karena memang salah dari perlakuan kita dalam memanen. Karena untuk buah-buah yang berwarna hijau seperti ini, tingkat kemasakannya bukan seperti ini, tapi harus semua bagian buah berwarna merah. Ini buah-buah yang ada. Tadi sudah kita temukan lebih dari 4 pohon ya di jalur ini yang berwarna hijau buahnya. Jadi ada 2 jenis warna hijau di pohon kelapa sawit. Yang pertama itu kelapa sawit yang sebenarnya jenisnya berwarna normal seperti ini, hitam keunguan seperti ini kalau mentah ya. Biasanya di sini rata-rata kelapa sawit yang kita ketahui selama ini berwarna seperti itu. Namun di dalam areal penanaman kelapa sawit biasanya ada 1 atau 2 pohon yang berwarna hijau buahnya. Yang seperti itu disebut kelainan genetis, karena cuman ada 1 atau 2 pohon dari sekian ratus pohon. Namun untuk jenis topaz ini sekitar 20-30% lebih ya, sekitar itu minimal, itu buahnya berwarna hijau. Jadi memang karakter bawaan dari jenis kelapa sawitnya. Jadi warna hijau yang ada di kebun ini bukan merupakan kelainan genetis, sehingga kami yakin tetap laku. Jadi tidak ada istilah tidak laku. Kemudian yang di barisan ini pohonnya berbeda ya dengan yang tadi. Khusus di barisan yang ini kita tanam menggunakan jenis PPKS 718. Jadi PPKS 718 itu kelapa sawit yang diproduksi oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang diinformasikan memiliki tandan yang besar. Jadi tahun tanam sama. Ini juga ditanam di tahun 2017 bulan Agustus. Ini kondisi buahnya. Ini ya, tampak lonjong ya, seperti ini. Lonjong, dan ini buah yang masak. Bisa dilihat perbedaan bentuk buahnya. Jadi formasi buahnya padat, lebih padat daripada merek topaz tadi. Dan ini bentuk buahnya lonjong. Bisa dilihat ini lonjong karena memang ini bakatnya memiliki tandan yang besar. Adapun bentuk pelepahnya ini pendek, beda dengan topaz tadi. Ini ditanam pada jarak yang sama, tapi kondisi pelepahnya masih belum ada yang ketemu. Sedangkan di bagian depan tadi beberapa pohon jarak antar barisnya tuh ketemu daunnya. Memang untuk penanaman di kebun ini jaraknya tidak ideal karena kita menyesuaikan dengan lahan. Lahan di sini saya miliki hanya 1 hektar dan ini saya gunakan 2 varietas. Jadi yang di sebelah sini adalah jenis PPKS 718 yang digadang-gadang oleh PPKS merupakan salah satu varietas yang memiliki tandan yang besar. Ini seperti yang nampak tadi, bentuknya memang lonjong ya. Ini umur tanaman belum 3 tahun ya, seperti ini posisi buahnya. Kalau kita lihat dari segi jumlah, PPKS 718 ini lebih sedikit jumlah tandan yang ada di pohonnya dibandingkan dengan
jenis topas yang ada di awal video tadi. Kondisi buahnya saat ini seperti ini. Ini ya, ini banyak bunga jantan yang keluar. Ini ada hanya beberapa buah, ada 3 tandan yang ada di pohon ini. Dan kondisi pohonnya seperti ini, ketinggian dari tanah seperti ini pada umur 3 tahun. Ini juga PPKS 718 ya. Ini yang paling banyak buahnya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Jadi yang ini sudah masak ya, nanti bisa dipanen yang ini. Ini ukuran BJR-nya sekitar 5 kilo saat ini. Pada saat tanaman berumur 2 tahun 9 bulan saat ini. Jadi ini kondisi tanaman dari 2 jenis varietas kelapa sawit dari PPKS 718 yang panjang pelepahnya ini di kisaran 5,5 meter. Kemudian yang di sebelah sana tadi jenis topas dengan panjang pelepah yang lebih panjang daripada yang PPKS 718. Jadi ini ada 2 pohon. Ini sepertinya karakter pelepahnya sama. Namun ini beda varietas ya. Karena ini saya yakin yang ini bentuk pembuahannya seperti ini. Ini PPKS 718 dengan jarak pelepah per pelepah ini agak jauh dengan buah yang lonjong seperti ini. Nah, ini yang paling banyak ya buah yang saya temukan di kebun ini dari PPKS 718. Kemudian yang di sebelah sini nih topas. Kalau yang tadi kebanyakan pohonnya berukuran pelepah lebih panjang, yang ini lebih pendek ya. Dan ini buahnya berwarna hijau seperti ini ya. Dengan susunan pelepah yang seperti ini, agak rapat pelepah per pelepah. Jadi pelepah penyangga buah ini dengan pelepah yang di atasnya itu agak rapat, sehingga batangnya memenuhi semua pelepah yang ada di pohon ini. Ini adalah salah satu ciri keunggulan topas dibandingkan dengan PPKS 718 saat umur tanaman baru mencapai 2 tahun 9 bulan. Jadi untuk awal ini bisa kita lihat perbedaan dari 2 varietas unggul kelapa sawit yang ada di pohon yang ada di kebun ini. Jadi ini salah satu yang berbeda. Jadi pohon topas yang ini berbeda sendiri ya dengan pohon yang topas yang sebenarnya. Di pohon topas yang ada di hadapan saya ini ciri-cirinya hampir sama dengan pohon PPKS 718 yang mana bentuk pohonnya seperti ini. Karena yang umum di sini pohon topas itu seperti ini. Pelepahnya panjang ya. Seperti ini. Nah, ini batasnya ya. Sebenarnya ini batasnya. Ini batas penanaman pohon topas yang mana yang tampak ini juga berwarna hijau. Jadi ini warna hijau, kondisi buahnya seperti ini. Ini topas, jadi padat, banyak buahnya dan pelepahnya rapat. Tinggi pohonnya belum nampak ini karena masih lengket di tanah. Sedangkan yang PPKS 718 tadi batangnya sudah mulai kelihatan, sudah mulai naik posisi buahnya. Jadi keunggulan menanam menggunakan bibit sawit yang resmi, pertama kita ketahui jenisnya. Dari jenis apakah itu yang kita tanam. Nah, ini salah satu yang sudah nampak batangnya ya, dari jenis topas yang pertumbuhan meningginya nampak. Namun ini buahnya luar biasa. Jadi ini susunan buahnya begitu banyak seperti ini. Dan ini berwarna hijau kembali ya. Jadi kalau sekilas buah kelapa sawit yang ada di kebun ini dari merek topas itu lebih dari 30%. Karena ini juga kita temukan berwarna hijau. Dan ini buah yang sudah masak itu seperti ini. Untuk buah-buah yang berwarna hijau, tingkat kemasakan yang bisa dipanen seperti ini. Ini yang sudah memenuhi kriteria masak panen. Jadi kalau yang seperti ini, sekali lagi ini belum masak, ini masih mengkal atau masih mentah. Karena warna merahnya baru 1-2, sedangkan yang lain dominan masih berwarna hijau.
Jadi tidak ada istilah tidak laku, karena ini juga varietas unggul yang sudah dikeluarkan oleh Balai Benih. Benih ini juga sudah disertifikasi oleh Dinas Pertanian karena sudah dirilis ke umum. Jadi sudah bisa dijual ke umum. Jadi kami kemarin mendapatkan bibit kelapa sawit ini dari sebuah perusahaan yang menjual bibitnya sekitar 20.000 bibit akibat sengketa lahan. Sehingga bibitnya dilepas ke petani yang membutuhkan bibit untuk penanaman. Jadi seperti ini kondisi buahnya. Ini kita temui warna hijau semua ya. Jadi berapa pohon tadi sudah? 5 pohon ya. Di baris ini kita temukan warna hijau. Oh, ini warna hijau juga. Yang ini masih belum masak, belum ada yang masak. Dan yang di sebelah sini, ini buahnya agak kurang yang sebelah sini ya. Ini nampaknya buahnya agak kurang. Kalau yang tadi dari sekian banyak pohon, buahnya banyak. Yang ini hanya 1 ya. Ini juga jelas nampak di sini daun bagian bawah mengering. Ini menunjukkan kekurangan magnesium. Karena bagian daun yang sebelah atasnya ini masih normal berwarna hijau. Jadi salah satu kekurangan unsur hara magnesium, ciri-cirinya bagian bawah ini daunnya menguning. Kemudian setelah itu lanjut mengering seperti ini. Dan akan mempengaruhi kondisi buahnya seperti ini. Jadi buahnya tidak tumbuh sempurna akibat daun-daun yang ada ini rusak. Tidak lagi bisa memasak untuk pertumbuhan buah yang ada. Nanti kita akan berikan pemupukan magnesium untuk pohon-pohon yang ada di sekeliling area ini. Ini ada, nampak ini, ada 1, ada 2, 3, dan 4 ini ya. Ini nanti yang akan kita fokuskan pemupukan piserit. Yang ini baru kita temukan kembali buah yang berwarna hitam. Oke, salam tanam berduri. Di hari libur ini kita mudik ke kampung halaman. Dan ini saya sempatkan untuk melihat kebun yang rencananya setelah lebaran ini baru kita akan mulai proses pemanenannya. Kita lihat sekitar 40% itu buahnya sudah siap dipanen untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi proses panen nanti akan segera kita mulai untuk kebun sawit unggul yang kita tanam di bulan Agustus tahun 2017. Demikian, semoga sukses selalu untuk petani sawit swadaya. Gunakan bibit kelapa sawit unggul agar produktivitas kelapa sawit dari kebun kita dapat kita raih secara maksimal.